Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Tuhan juga berjenaka. Bagaimana? Untuk apa Dia lakukan itu? Firman Tuhan dalam Kejadian 21 ayat 6 katakan, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam Kejadian 21 ayat 1 sehingga 7. Ini merupakan kisah kelahiran Ishak. Bagaimana cara kelahiran Ishak? Ada sebuah ilustrasi. Ternyata saudara, ini dari buku seorang penulis motivasi mengatakan, ternyata yang boleh berpindah bukan hanya orang atau barang, tetapi juga tertawa. Ya saudara, tawa boleh berpindah makna dari satu jenis tawa sukacita ke jenis yang lain. Nah, kita perhatikan bacaan kita hari ini. Ishak dikandung secara ajaib. Sarah sudah memasuki masa menopause, bahkan sudah tua pada saat dia hamil dan melahirkan Ishak. Namun, siapakah yang dapat menghentikan karya Tuhan yang melampaui perhitungan biologi manusia? Peristiwa yang heboh viral itu terjadi bukan karena kebetulan, namun suatu perkara yang disengajakan oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama. Ishak dikandung Sarah karena karya rahmat atau karunia Tuhan. Saudara, kenyataan rohani ini dipegang teguh oleh Abraham dan responnya terhadap karya Tuhan itu. Abraham menamai anak itu Ishak. Artinya apa? Ia tertawa. Itulah makna daripada Ishak. Tepat seperti yang dilakukan Sarah di dalam hati dia. Pada saat dia pertama kali mendengar sabda Tuhan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan bayi. Kejadian 18 ayat 12. Dulu Sarah tertawa sinis. Tetapi kini setelah sadar bahwa karya Tuhan itu iya dan amin, dia tertawa penuh sukacita. Ada pergerakan tawa dari diri Sarah. Tepatnya, ada perpindahan atau suasana batin dalam tawanya. Dari sinis ke sukacita. Dari tertawa yang mengandungi ejekan ke tertawa yang berupa kesaksian. Saudara, bagaimana dengan kita? Adakah dalam proses hidup yang nampak rumit dan panjang, kita boleh tertawa sukacita karena sadar bahwa kita dilawat atau kita ada Tuhan yang melalui karya Tuhan yang kadang nampak berliku, namun sebetulnya diizinkan Tuhan untuk apa? Kebaikan kita. Atau tawa kita mengerikan dan menyampah gara-gara tidak mampu melihat tenunan tangan Tuhan. Saudara, pertanyaan ini mari kita jawab dengan jujur dalam hati kita masing-masing. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan adalah sumber sukacita, kegembiraan yang tidak terhingga. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kemampuan untuk menjadi saluran berkat, sukacita kepada orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap siap bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami dan mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah sumber sukacita. Engkaulah sumber kegembiraan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.